gitu jadi dalam juga kali kula BBG napa niku enggak seserepan utawi kawruh terus wonten saresehan dan dipun label Satrio Mataram. Satrio Mataram niku muncul niku nggih mergo saking kejadian-kejadian ingkang napa di luar dugaan. Dados kula rumiyin wonten salah setunggaling anggota maksudnya anggota Brimob niku riyen ngawonteni pas ngrawuhi ngen takziah utawi layat wonten daerah Ungaran. Lah wonten niku kebetulan pas ngen rame-rame takziah niku wonten tiyang enggal boten normal kae sebetipun wong edan. Nah, dilalah di ken lunga niku angel. Bosok diken pindah mboten purun. Nah, terus saking salah satu anggota niki maksudnya saking anggota saresehan kula kan ngadepi sing tiyang owah niku utawa kedeng niku edan. Nah, lajeng kula nek ngadepi tiyang menika kedah nggaya pinten pun gunake otomatis mawon. Jadi kalau kula bantu kebetulan kula konsentrasi ten ngene tiyang niku kok medale ayat 68 Satrio Mataram. Kebetulan tiyang ini kalau sing kula ken majeng niku nggih medale otomatis niku 68 niku ayat Satrio Mataram. Nah, lajeng tiyang ingkang kedeng niku edan niku terus langsung sujud terus nangis. Sadar setelah sadar ngiten gen keramaian tiyang takziah terus isin gitu niku langsung ngungkep mengkurep sebabnya kondisinya pas muda nih memang ledan pun suwe. Nah, lajeng sak sampun ngeten terus dipinjami sarung. Nah, telah diusut ternyata piyambake niku anggenipun edan niku kena sengkala. Terus dari pihak keluarga niku wonten sing boten seneng piyane niku digawe edan supaya warisane niku mangke saged diambil oleh saudara. Nek kegandengan menika sampun sehat terus kan sedaya saged terungkap. Akhirnya terus selesai dengan kekeluargaan. Nah, dengan terjadinya niku salah satu dari sing anggota mriki niku lajeng zaman riyen niku mobil kijang terus kijang kotak niku kijang komando ditulisi SM68. Kok tulisannya niku rada kurang sip kurang terkesan. Akhirnya wonten rencang langsung didamel stiker. Nah, stiker menika nek riyen didamel kotak-kotak niki wonten kotakipun wonten 9. Nah, terus dengan kotak-kotak niku warnane putih kali hijau. Nah, lajeng tulisannya niku warnane niku oranye. Niku berjalan atas lama terus dengan label SM68. Nah, sasampunipun menika kata sing sok menyalahgunakan. Lajeng kula tengeri dados sing anggota mriki kalih anggota sanesipun. Mula seriki terus kula paringi label SM68 RP. Nah, saniki terus mboten dumpio. Sebabnya sing riyen jaman riyen senengane sok do gawe masalah.
nganggere rame-rame masuk gelon wong SM niku kula sing sok dadi panggil polisi. Masa pengetahuan terus sing anggota jadi kalau pariki level RT. Sebabnya nopo mriki niku aslinipun niku ajaran niku ajaran Saresian menika niku ajaran batin, sanes kebatinan. Dados bedane ajaran batin kali kebatinan. Nek kebatinan niku sing diajarke niku keadaan kali permohonan utawa penyuwunan niku duluan utawa dhisik keadaan. Contohipun jenengan punya keinginan ajeng tumbas motor. Kondisi motor di mana-mana penonton. Nah, terus jenengan dengan melakukan tirakat terus supaya bisa punya uang beli motor. Tapi nek ajaran batin niku khususipun niku keadaan niku dereng wonten tapi permohonannya sudah dijalankan. Contohipun tiyang ingkang nyuwun pangkate munggah atau naik utawa tek sing sekolah naik kelas. Posisi kenaikan pangkat nopo naik kelas kan dereng terjadi. Tapi permohonannya sudah dijalankan. Berarti keadaan kali penurunan itu rumian penurunan. Itu bedanya ajaran batin kali kebatinan. Terus nek batin keadaannya sing dereng terjadi. Nah, mula nek kangge memperlancar permohonan sedaya tiyang niku jatosipun saged jenengan meraih napa mawon itu saged. Ning dengan jalan satu memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri niku mangke masuke ten ajaran tauhid. Tapi tauhid sing tauhid sejati, utawi sing sifatnya universal. Terus nek tauhid sejati niku tentu mami wonten beberapa paham, wonten Nasrani, wonten Islam, wonten Hindu. Niku makin nek kula tuntun tauhid niku jawabannya sama. Tapi nek tauhid syariat nggih sing saged modeli namung sing Islam. Lah kanthi menika mula wonten ajaran Saresian menika niku ingkang bagus niku ingkang dipun pelajari niku ajaran budi pekerti. Kanthi budi pekerti niku mangke lajeng tauhid. Menawi tauhid sampun sempurna nembe syariat. Sebab nek tauhid niku pun pas jenengan ajeng mengemas tauhid jenengan dengan paham-paham agama selaras dengan mungkin keluarga ataupun pribadi. Nah, itu nanti juga akan menjadi orang yang menjadi panutan di masing-masing kepercayaan utawi agama. Di gampangannya ngeten. Nek tauhid kuat, sempurna. Tauhid dikemas dengan Islam, nanti akan menjadi orang yang menjadi panutan wong Islam. Karena tauhidnya benar, otomatis laku kapribadiannya sae. Tapi nek tauhid ajeng dikemas dengan Nasrani, ya nanti akan menjadi panutannya umat Nasrani. Karena apa? Perilaku budi pekertinya sudah baik dan tauhidnya sudah mapan, sehingga menjalankan dari masing-masing agama itu nanti akan lebih menguasai, lebih lengkap dan lebih khusyuk. Nah, disitulah semuanya kan hanya untuk sampai pada tingkat tauhid. Nah, tauhid itu nanti untuk komunikasi antara hidup dan Tuhan. Nah, proses-proses niku namanya jumbuhing kawula Gusti. Jumbuhing kawula Gusti niku termasuk jenengan sekolah, jenengan kerja. Aslinya niku syarat untuk mencapai pada jumbuhing kawula Gusti. Jenengan sekolah karena memang punya kewajiban. Semua orang diwajibkan menuntut ilmu. Jenengan bekerja
akhirnya mendapatkan hasil. Itu juga jumbuhin kawula Gusti. Jumbuhin kawula Gusti napa nek jenengan bekerja dapat hasil bagus, hidup jenengan nyaman, menjalani tauhidnya itu tenang, aman, terus merasa cukup, otomatis jenengan melakukan sembahyang atau ibadah, ya akhirnya kusuk. Nah akhirnya terjadilah setelah jumbo kawula Gusti tercapai, terjadilah menjadi manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti niku nek jenengan sembahyang, bukan jenengan mengejar Tuhan, tapi jenengan dengan memfasilitasi Tuhan. Jadi Tuhan itu jenengan fasilitasi dengan ajaran dari masing-masing syariatnya, sehingga Allah itu bisa hadir di dalam rasa kita. Karena tauhidnya itu sudah mapan, jadi nanti Allah itu akan hadir di dalam diri kita, di jiwa kita, atau masuk di dalam ruh kita. Nah itu terjadilah namanya manunggaling kawula Gusti. Nah kalau sudah manunggaling kawula Gusti, dan jenengan terus bisa melakukan permohonan-permohonan itu nanti mudah terkabul. Makanya kalau kita sudah manunggaling kawula Gusti, itu tingkat tauhidnya itu sudah mapan, dan di situ nanti ada tuntunannya dengan tauhid yang kita ajarkan. Kalau sudah manunggaling kawula Gusti, sebenarnya kita itu ya inti utama dari manusia hidup menjalani syariat-syariat dari masing-masing kepercayaan atau ajaran atau agama, itu tujuannya juga untuk mencapai pada manunggaling kawula Gusti. Hanya saja caranya orang itu kan pahamnya beda-beda. Bukannya terus manunggaling kawula Gusti itu ajarannya Sesiti Jenar, enggak. Sebelum Sesiti Jenar, orang Jawa itu sudah memiliki suatu peradaban yang sangat tinggi. Peradaban tentang manunggaling kawula Gusti itu sudah sangat sempurna. Makanya orang Jawa yang dulu, termasuk Islam Jawa, Hindu Jawa, itu sangat tinggi. Termasuk apa? Bedanya Hindu Bali dan Hindu Jawa. Kalau bedanya Hindu Bali dan Jawa, kalau di Bali itu mengenal ngaben. Kalau Hindu Jawa itu tidak mengenal ngaben. Karena kalau yang sudah tingkat tinggi, orang Hindu itu kalau meninggalnya mukso. Nah, kalau mukso kan meditasi langsung hilang saragane, nggak butuh kuburan. Nah itu loh. Seperti orang-orang Jawa, Islam Jawa juga gitu. Orang Islam Jawa itu kalau yang saya tahu dari beberapa keluarga yang pernah saya temui, itu ya memang dulu biasanya di kamar itu sok bikin seperti bak mandi. Seperti bak mandi itu untuk kungkung. Tapi lucunya itu nanti kalau dia sudah meninggal, mokso, ini tempat bak mandinya ini kembali lagi. Mungkin keluarga tahu simbah itu nang jero kamar kok gawe kolah, ya. Nah, ternyata kalau malam itu untuk kungkung. Nah, kalau Jawa sebutnya sentong, ya. tempat untuk berdoa atau sembahyang atau meditasi. Nek Jawa mertopo. Terus dengan semuanya yang kita lakukan, antara sarasian dan pengertian dari apa yang kita lakukan, fungsinya jamasan. Nah ini jamasan itu nanti itu yang paling utama adalah kita mengenal diri sendiri dan melakukan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Disebutnya energi kiblat papat. Energi kiblat papat itu secara logikanya angin, api, air, bumi. Kalau secara budaya Jawa
kakang kawah, adi hari-hari, getek, pusar. Nah ini ada pada diri jenengan semuanya. Makanya kalau jenengan ingin meraih kesuksesan, dan jenengan itu jangan melakukan langkah diri sendiri. Maksudnya ojo diri. Diawali dari sedulur diri digugah, diajak. Nah, makanya jenengan akan dibantu. Nah, kakang kawah adi hari-hari getek pusar itu kalau di dalam sisi pemahaman bahasa Arab itu ya malaikat. Nah kalau di Jawa terus disebutkan dengan bahasa Jawa, di situ dikaitkan dengan paham. Kakang kawah adi hari-hari getek pusar. Nah kalau yang disebut kawah itu waktu kita mau lahir itu kan yang keluar ketuban terus kita, terus baru hari-hari, setelah hari-hari keluar terus darah. Nah setelah darah di situ terus ada pusar, atau antara pusar sama hari-hari ini kan ada kaitannya, namanya itu apa tuh, usus ya, usus yang sampai pada ke hari-hari dan pusar kita. Nah di situ baru dipotong. Itu prosesnya seperti itu. Makanya manusia setelah lahir itu dituntut siji ing antarane loro, sandang kalih pangan. Nah itu yang perlu kita berikan kepada bayi yang baru lahir, itu sandang dulu atau pakaian. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa kita berjuang sekuat mungkin, bahkan istilahnya mati-matian. Yang kita perjuangkan pertama kali adalah harga diri. Makanya dilambangnya habis lahir dimandikan terus dikasih sandang atau pakaian, bukan materi. Kalau pangan itu kan menunjukkan materi, melambangkan materi. Nah setelah dikasih pakaian, harga diri tercukupi, baru terus dikasih makan. Nah awal yang paling utama diberikan kepada bayi itu air susu ibu. Itu tujuannya apa? Memang tali sukma yang ada di dalam batin itu yang paling kuat adalah ibu kita. Itu. Setelah bayi lahir itu dituntut antara sandang, pangan, papan. Nah, tadi sandang sudah, pangan sudah, papan. Sekarang yang dimaksud dengan papan atau sebut Jawa omah, iso disebut omah sejati syaratnya 3 telu. Tapi 3 itu jangan sampai ada di dalam sebuah rumah. 1, ojo doyong, doyong itu miring. Ojo trocok, trocok itu bocor. Ojo anyep, anyep itu lembab. Kalau sifat 3 ini tidak ada di sebuah rumah, walaupun rumah itu gede, papan atau gedung, itu berarti itu disebut rumah sejati. Tapi di situ bukan bentuk rumah yang benar-benar madrok-madrok, tapi sifat telu yang dimaksud ojo doyong. Doyong itu karena manusia punya iman. Nah itu yang diharapkan, yang diinginkan dari ajaran budi pekerti. Iman kita itu jangan doyong, doyongnya miring. Supaya kita itu punya iman yang benar-benar kuat. Nah kalau iman kita kuat, otomatis kita menjalankan dari syariat-syariat wahyu Tuhan itu akan mendapatkan kesempurnaan. Nah yang kedua ojo trocok. Maksudnya trocok itu dari ucapan. Mula wong Jawa aji ning diri ana ing lati. Jadi sebut lati itu ilat tidak sama hati, ini harus ikhlas. Mula nek Jawa ilat karo ati kudu nyawiji, ya mula sebutnya lati.
Nah yang ketiga, ojo anyep. Maksudnya anyep itu apa? Manusia kan dikasih akal pikiran. Nah akal pikiran kita gunakan sesuai menyesuaikan keadaan di lingkungan kita masing-masing. Supaya apa? Kita akan hidup bisa menjalankan atau mendapatkan sebuah ajaran, sebuah anugerah sesuai dengan kebutuhan kita atas izin Allah atau ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi itu masuknya pada ajaran Tritunggal. Maksudnya Tritunggal itu memang semuanya tiga, termasuk sandang pangan papan. Terus nanti ada lagi milih ngalih mulih. Terus ada lagi nanti bisa ono keno. Nah terus ada lagi urip kekuatan wadah. Ini dari masing-masing tiga ini kalau kita beberkan banyak bisa bertahap. Baik kalau kebanyakan nanti lupa malah kelalen. Nah mungkin dilanjutkan untuk berikutnya. Makanya di malam hari ini kita mau melakukan jamasan, itu pensucian dari badan kita. Pensucian jamasan itu dari dalam keluar. Makanya nanti ada yang lebih utama, yaitu dari doa-doa yang kita ucapkan itu semuanya yang ada di dalam tubuh kita. Dan itu supaya nanti akan bisa ya, dengan jamasan pada malam hari ini lebih lengkap dan lebih sesuai dengan permohonan jenengan cepat terkabul. Hanya saja kita sebagai orang Jawa, apapun yang kita lakukan, sebelum melakukan kita memang ada istilahnya khusus, ya bisa disebut dengan seremonial atau disebut dengan amit-amit kepada lingkungan kita, karena kita hidup ini kan berdampingan urip sing katon lan urip sing ra katon. Nah urip sing katon ya kita yang bisa sarah sehat ini urip sing katon. Sing ora katon para leluhur kita. Mungkin kalau orang Jawa nyebutnya berbagi-bagi, ada yang ngomong cikal bakal, bahkan ada yang ngomong ganyang.